Belakangan ini, kakakku sering bertingkah aneh. Sudah setahun aku tak melihatnya karena dia pergi merantau. Saat kembali ke rumah, tiba-tiba saja dia beli 2 ekor ayam betina. Entah sejak kapan dia suka makan telur, tapi seperti itulah dia sekarang. Namun kakakku yang dulu pernah bisul karena terlalu banyak makan telur itu, ternyata masih tidak suka makan telur. Dia membiarkan kami mengambil telur dari ayamnya, sementara dia sendiri nyaris tak pernah makan. Lalu, buat apa dia beli ayam petelur? Satu lagi yang berubah darinya, kakakku jadi suka begadang nonton bola. Padahal dulu saat diajak main bola di lapangan dia nyaris tak pernah mau, tapi sekarang dia menonton bola seolah-olah hidupnya bergantung pada itu. Entah apa yang dia alami di perantauan sana. Ku yakin itu bukan hal yang baik. Tapi ya sudahlah, toh dia tak merugikan siapa-siapa. Kebiasaan barunya ini malah membuat kakak rajin bangun pagi karena harus mengecek ayam-ayamnya. Kami cukup senang dengan kakak yang baru ini. Namun suatu hari, semua berubah. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja kakak berteriak marah pada ibu. Belum pernah kulihat dia seperti itu. Dia mengamuk sejadi-jadinya cuma karena ibu memasak telur tanpa bilang apa-apa padanya. Lagian itu cuma telur, cuma 2.000 per butir. Apa yang perlu dia permasalahkan? Namun setelah marah-marah tak jelas, kakak langsung ketakutan tanpa sebab. Dia tak mau menjelaskan apa-apa. Tiba-tiba saja dia mengambil tas besar, mengemasi barang-barangnya, dan pergi meninggalkan rumah. Itulah terakhir kalinya aku melihat kakakku. Awalnya kami kira dia akan kembali sebelum gelap, atau paling lambat 1-2 hari seharusnya dia sudah pulang. Tapi ternyata yang datang ke rumah justru gerombolan orang yang mencarinya sambil marah-marah. Mereka menyebut kakak penipu dan menuntut ganti rugi. Benar-benar pusing kami menghadapi mereka. Dari yang ku dengar, kakakku semacam agen judi bola, dan dia kalah bertaruh sehingga semua uang yang dititipkan padanya ludes tak bersisa. Katanya sih uang yang hilang mencapai ratusan juta. Pantas saja dia kabur. Karena kakak benar-benar hilang di telan bumi dan tak dapat dihubungi, berangsur-angsur orang-orang itu pun tak datang lagi. Hari demi hari berlalu dan masih tak ada kabar darinya. Tentu saja kami sekeluarga cemas. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan selain berharap laporan orang hilang yang kami serahkan pada polisi membuahkan hasil. Butuh setahun lebih sampai akhirnya ibu melepas harapan dan mulai menerima kenyataan. Kamar yang semula tak pernah diotak-atik karena percaya kakak akan kembali, akhirnya dikosongkan. Tampaknya kakak cuma membawa hal-hal penting saat dia pergi, dan meninggalkan sebagian besar barang pribadinya. Tak ada yang menarik, kecuali buku tulis tua yang ketemukan di laci mejanya. Kukira itu cuma buku tulis sekolah, ternyata aku salah. Tak mungkin ada sekolah yang mengajarkan mantra-mantra berbahasa Sanskerta pada muridnya. Tulisan yang kukenali sebagai tulisan kakakku itu menulis dengan detail langkah demi langkah untuk mengetahui skor pertandingan bola yang akan terjadi. Semakin aku membaca, semakin aku paham kenapa orang-orang itu bilang kakakku terlibat judi bola, dan sekaligus membuatku paham kenapa kakakku disebut penipu. Di zaman modern ini kok bisa dia masih percaya ilmu hitam? Yang namanya dukun itu kalau nggak cabul yang ngibul. Lihat apa akibatnya dari mencoba mendapatkan uang haram. Dia harus kabur dari rumahnya sendiri. Kututup buku itu dan kubawa ke ruang depan. Kutaruh bersama barang-barang yang akan dibakar. Kebetulan, ayah sedang menonton televisi yang membahas prediksi pertandingan minggu depan antara Indonesia dengan Malaysia. Entah setan apa yang berbisik padaku. Aku langsung teringat tulisan di buku. Walaupun tak percaya, tapi tetap saja rasa penasaran itu ada. Aku tahu kalau mengabaikannya maka pemikiran ini akan menggangguku seumur hidup. Akhirnya, aku pun memilih menyimpan buku itu. Malam harinya, aku menyelinap ke kandang ayam di belakang rumah. Kedua ayam yang dulu dibeli kakak masih kami pelihara karena keduanya masih produktif bertelur. Aku pun membuka buku tua itu, dan dengan perasaan amat bodoh, aku pun membaca mantra yang tertulis dengan pelan. Indonesia, Indonesia, bisikku sembari mengetuk kepala ayam pertama. Malaysia, Malaysia, bisikku lagi sembari mengetuk kepala ayam di sebelahnya. Saat aku kembali keesokan paginya, ada satu telur di sarang ayam kedua. Menurut yang tertulis di buku, jumlah telur yang dihasilkan tiap ayam adalah skor dari pertandingan yang akan terjadi. Dengan kata lain, pertandingan minggu depan akan berakhir 0-1, kekalahan bagi Indonesia. Aku benar-benar tak percaya kakakku rajin merawat ayam untuk alasan semacam ini. Kalau cara semacam ini benar-benar manjur, maka seluruh analis sepak bola di dunia akan kehilangan pekerjaannya. Telur itu pun kuambil dan kugoreng mata sapi untuk sarapan. Telur itu sudah berakhir di septic tank saat aku melihat dengan kedua mataku hasil akhir dari pertandingan yang diramalkan. 0-1, kekalahan bagi Indonesia. Hal pertama yang terlintas di kepalaku adalah itu cuma kebetulan.
Namun malam itu aku mendapati diriku di kandang ayam, mengetuk kepala kedua ayam itu. Sejak saat itu hidupku mulai berubah. Ponsel yang tadinya stupid kini sudah jadi smart. Sepatu yang berlubang sudah kubuang, diganti sepatu yang ada lubang anginnya. Aku yang dulu tak tahan bau kandang ayam, kini betah berlama-lama di sana. Uang yang datang dengan mudah membuatku bisa mentraktir gebetanku makan mewah di kantin. Nia yang biasanya ketus setiap kali melihatku, kini selalu tersenyum melihat tebalnya isi dompetku. Pantas saja orang-orang ketagihan dapat uang cepat dari berjudi. Uang memang bisa membeli segalanya. Beb, minggu depan aku ulang tahun, bisik Nia pada suatu hari. Terus? Beliin iPhone dong. Siapa yang bisa tahan dengan rayuan imut seorang wanita cantik? Apalagi kalau sudah pakai panggilan Beb. iPhone 10 aku beliin buat kamu. Meski mengucapkannya dengan pede, aku terkejut saat melihat harganya di toko online. Harganya berkali-kali lipat dari uang yang kupunya saat ini. Tapi itu cuma masalah kecil. Mungkin ini waktunya menaikkan taruhan ke tahap berikutnya. Minggu depan Indonesia dan Malaysia akan kembali bertanding. Kali ini, tim U19 mencoba membalaskan dendam kekalahan timnas senior. Aku sih bodoh amat dengan hal itu. Yang penting adalah tumpukan uang yang akan kudapatkan tak peduli siapa yang menang. Seperti biasa, aku mengetuk kepala ayam dengan lembut sembari memberikan cemilan ekstra pada mereka. Esok paginya, aku terbangun agak siang gara-gara sibuk video call dengan Nia sampai larut. Untungnya hari ini hari Minggu. Ku cek HP dan melihat pesan dari Nia yang pengen dibeliin sarapan. Sontak saja aku langsung berganti pakaian dan mencuci muka. Tak lupa ku periksa kandang ayam sebelum berangkat. Tak ada telur, berarti hasilnya kosong-kosong. Mau kemana pagi-pagi? Sini sarapan dulu, tegur ibu saat melihatku memanaskan motor. Ada janji ketemu teman, Bu. Aku makan di luar aja. Ibu tampaknya tahu aku mau kemana, makanya dia tidak tanya lebih jauh. Untung saja aku punya ibu yang pengertian. Mungkin karena aku sekarang anak semata wayang, dia jadi lebih memanjakanku. Sebagai anak yang baik, tentu saja aku harus membalas kebaikannya. Kalau uang taruhan minggu depan sudah masuk rekeningku, aku harus membeli hadiah untuknya. Pertandingan itu rasanya berjalan sangat lamban. Meski sudah tahu hasil akhirnya, tetap saja aku menonton dan berharap wasit segera meniup peluit. Tinggal 5 menit lagi. Entah kenapa, aku merasa resah. Tiba-tiba saja, aku teringat dengan kakak. Kira-kira apa yang dia lakukan sekarang? Gol! Seruan ayah memudarkan lamunanku. Ternyata, tepat di menit 89, Indonesia berhasil membobol gawang lawan dan resmi membalas kekalahan beberapa bulan lalu. Aku berkedip berkali-kali, berharap angka 1 itu kembali menjadi 0. Tapi bahkan sampai waktu tambahan habis, skor akhir tidak berubah. Indonesia menang. Tapi kok bisa? Ibu, iya, hari Minggu itu ibu masak apa? Nasi goreng pakai telur, emang kenapa? Telurnya ambil dari mana? Ya dari kandang ayam. Sebelum otakku sempat memproses apa yang beliau katakan, tanganku sudah melayang dan menampar wajahnya. Tanpa sempat tahu apa yang harus kukatakan, mulutku sudah melontarkan cacian penuh amarah. Tanganku sudah terangkat dan bersiap menamparnya sekali lagi, tapi sebuah tendangan keras menghantam punggungku dari belakang, membuatku terjengkal mencium lantai. Anak gak tahu diuntung, kau apain ibumu, ha? Siapa yang ngajarin begitu? Ayah, dengan satu tangan memegang sapu, mulai memukuliku tanpa ampun. Seluruh kemarahan sesaat yang sebelumnya menguasaiku mendadak hilang berganti dengan ketakutan. Habis sudah, ayah akan memukulku sampai mati. Namun suara tangisan ibu membuat ayah menghentikan pukulannya. Ibu menangis. Kenapa itu terasa familiar? Rasanya dejavu. Ah, benar juga. 1,5 tahun yang lalu, kakak juga membuat ibu menangis gara-gara masalah telur. Itu cuma telur, bisiknya lirih. Kamu dan kakakmu, kenapa begitu cuma gara-gara telur? Sesaat kemudian, ibu bangkit dan berlari ke belakang rumah. Aku dan ayah serempak mengikutinya. Ternyata ibu mengambil parang dari dapur dan langsung masuk ke kandang ayam. Di sana, tanpa basa-basi atau meminta persetujuan siapapun, dia menyembelih kedua ayam peninggalan kakak. Malam itu, tak ada lagi yang bicara. Darah ayam yang menetes seolah memadamkan semua amarah. Aku tak lagi memikirkan berapa banyak uang yang hilang atau wajah kecewa Nia yang tak jadi kubelikan iPhone. Semua sudah tidak penting lagi. Esok paginya aku menjelaskan semuanya kepada orang tuaku. Kami sepakat membakar buku itu dan tak pernah mencoba-coba lagi ilmu hitam ini. Aku sudah melakukan dosa besar,
bukan judi atau menyekutukan Tuhan, tapi durhaka pada orang tua. Tak ada harta semahal apapun yang bisa menebus dosa itu.